Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Audit Lingkungan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali dalam pertemuan yang kelima dalam mata kuliah Audit Lingkungan. Pada pertemuan yang kelima ini, kita akan membahas perencanaan dan pelaksanaan dari audit lingkungan. Tentunya ini menjadi menarik setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan audit, aspek hukum, kemudian persiapan, dan seterusnya. Pada bagian yang ini, kita akan bahas dua bagian utama, yaitu perencanaan audit lingkungan pada video kali ini, kemudian nanti akan ada satu video lagi tentang pelaksanaan dari audit lingkungan. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu perencanaan audit lingkungan. Apa saja ya kegiatan yang dilakukan? Perencanaan audit lingkungan terdapat beberapa hal yang harus direncanakan. Rencana audit itu terdiri dari penugasan tim audit, kemudian jika diperlukan kunjungan pendahuluan, kemudian penyiapan beberapa dokumen kerja yang diperlukan untuk kepentingan audit itu. Dan yang terakhir, kita akan bahas beberapa protokol-protokol yang digunakan dalam kegiatan audit. Kita akan masuk rencana audit. Ketua tim menyusun rencana audit yang menjadi dasar kesepakatan antara tim audit, klien, dan auditi. Atau tim audit dan auditi tanpa klien. Karena klien bisa saja ya, seperti video-video kita sebelumnya, klien ini dapat saja bertindak sebagai auditi. Rencana audit sebaiknya mencakup beberapa hal. Seperti yang pertama adalah konfirmasi penentuan tujuan ruang lingkup dan kriteria audit. Ini sangat penting untuk menentukan auditnya akan ke arah mana ya? Berapa lama waktunya? Berapa banyak orang yang terlibat? Sehingga perlu sedikit lagi untuk mengkonfirmasi penentuan tujuan ruang lingkup dan kriteria audit. Sangat penting dalam kegiatan audit. Agar di tengah jalan tidak berubah, baik itu tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit. Jika berubah, tentunya akan terjadi hal-hal yang tidak efisien, tidak efektif dalam pelaksanaan kegiatan audit tersebut. Kemudian harus direncanakan jadwal atau waktu kegiatan audit di lapangan. Karena pastinya ketiga pihak yang terlibat, baik itu tim audit, klien, maupun auditif, memiliki jadwalnya masing-masing. Sehingga perlu difikskan dulu waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan audit. Kemudian yang berikutnya adalah merencanakan peran dan tanggung jawab tim audit atau orang-orang yang akan mendampingi. Sehingga tidak terjadi overlapping. Yang mendampingi seolah-olah jadi auditor berperan juga sebagai auditi, dan seterusnya. Jadi, harus jelas antara peran dan tanggung jawab masing-masing orang yang terlibat. Kemudian, identifikasi perwakilan auditi untuk audit. Sudah ada nama-nama yang diperoleh di awal. Kira-kira siapa saja nih yang akan kita ketemui pada saat kegiatan audit berlangsung? Penyusunan dokumen kerja dan protokol audit. Pada bagian akhir nanti kita akan bahas tentang apa saja yang termasuk dalam kategori protokol audit. Jika mungkin, kita melakukan telaah dokumen awal, berbagai macam rekaman bukti yang didapatkan dari auditi. Kemudian topik laporan auditnya tentang apa? Pengaturan logistik, berbagai macam alat, bahan yang diperlukan selama kegiatan audit berlangsung, hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan. Kita perlu juga bertanya, bagian mana yang harus ditutupi, tidak boleh muncul dalam laporan audit misalnya. Misal ada penggunaan senyawa kimia yang memang hak paten dari perusahaan tersebut.
atau ada tempat-tempat yang tidak boleh didokumentasi, dan seterusnya. Dan kegiatan tindak lanjut nantinya terhadap hasil audit. Bagian yang kedua adalah penugasan tim audit. Pada bagian ini, penugasan kepada anggota tim audit dibuat oleh ketua tim. Ketua tim audit memberikan penugasan kepada setiap anggota untuk melakukan audit pada kegiatan tertentu. Jadi sejak awal sudah memang diberikan tugas. Namun, pada saat dia berjalan, audit tersebut dilakukan, kemungkinan ketua tim juga dapat mengubah penugasan agar audit dapat berjalan optimal dan dapat memenuhi tujuan audit. Jadi sifatnya masih juga fleksibel. Penugasan sebaiknya mempertimbangkan kemandirian dan kompetensi dari auditor. Jadi ketua tim audit sudah tahu tim audit mana yang memiliki kemampuan apa sehingga bisa menghadapi audit yang mana. Bagian yang ketiga adalah kunjungan pendahuluan atau pre-site visit. Ini memang tidak mutlak untuk dilakukan, tetapi kalau dilakukan akan sangat membantu dalam perencanaan audit. Kunjungan awal adalah sebagai kegiatan orientasi dalam rangka merumuskan lingkup audit. Perencanaan kebutuhan logistik yang diperlukan, waktu yang diperlukan, dan meminta data atau informasi yang dianggap belum lengkap. Kunjungan pendahuluan juga berguna untuk mengidentifikasi tempat-tempat yang nantinya akan dikunjungi secara detail untuk memperoleh bukti-bukti yang lebih rinci. Misalnya gambaran kita perusahaannya memiliki area yang luas, sekian hektar misalnya. Berarti kita harus tahu lokasi-lokasi mana yang akan dituju untuk menentukan waktu. Pada saat ini, auditor sudah memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kondisi lapangan yang akan diaudit. Juga sudah dapat mengidentifikasi lokasi-lokasi yang menunjukkan ketidaktaatan. Namun, ini kan kondisi yang baru awal ya, tebak-tebakan dulu. Baik, kemudian terkait dengan penyusunan dokumen kerja meliputi protokol audit dan kertas kerja. Protokol audit kita akan bahas selanjutnya. Kita akan bahas dulu adalah kertas kerja. Kertas kerja ini adalah berisi catatan dan dokumentasi auditor yang mendukung bukti dan temuan audit. Catatan teknis dan langkah kerja yang dijalankan oleh auditor. Atau catatan-catatan penting lainnya yang belum tersedia dalam protokol audit. Ini sebagai panduan, guidelines yang sangat membantu auditor bekerja di lapangan. Dokumen pendukung protokol yang berisi catatan rinci pelaksanaan audit. Menyediakan data yang mendukung laporan audit dan bahan penyusunan rencana tindak lanjut. Kemudian menjadi dasar evaluasi temuan audit. Dokumen kerja juga harus dijaga sekurang-kurangnya sampai pelaksanaan audit ini selesai. Hal yang bersifat rahasia harus diamankan di antara anggota tim audit. Jadi baiknya auditor tidak bekerja dengan lembar catatan yang dibuatnya sendiri, coret-coretan yang dibuatnya sendiri. Sebaiknya dihindari agar memiliki format kesamaan yang sama. Apa yang dicatat, siapa yang ditemuin, dan seterusnya. Dan hal-hal yang dianggap dalam bagian protokol belum ditentukan. Baik, kita akan lanjut ke protokol audit. Bagian ini bercerita tentang apa itu protokol audit. Protokol audit semacam pedoman atau manual yang dapat berupa checklist, daftar isi, daftar pertanyaan, dan sistem perangkat yang digunakan. Dengan mengacu pada protokol audit, konsistensi dapat dijamin dalam melaksanakan audit dan pelaporan hasil audit. Konsistensi seperti apa ya? Misalnya, protokol yang sama dapat digunakan kembali pada pelaksanaan audit berikutnya. Sehingga
Hasil audit dapat diperbandingkan dari waktu ke waktu. Apakah menunjukkan perbaikan kinerjanya atau bahkan sebaliknya. Penyusunan protokol audit ditentukan oleh kemampuan dan ketajaman auditor dan disesuaikan dengan jenis kegiatan, tujuan, dan lingkup audit. Kita akan lihat bagian mana saja ya yang dimaksud dengan tipe-tipe protokol ini. Yang pertama adalah tipe protokolnya adalah model daftar isi, table of content. Protokol yang memuat tentang daftar isi laporan akhir audit. Jadi, laporan akhir nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Daftar isi laporan akhir audit itu diambil sebagai protokol. Protokol ini sangat sederhana dan relatif bebas untuk dimodifikasi. Sehingga dalam penentuan persyaratan pemeriksaan untuk masing-masing topik, misalnya tentang B3, tentang air limbah, tentang K3, dan seterusnya, pengetahuan serta pengalaman auditor ini yang sangat menentukan, merupakan faktor utama yang menjadi andalan. Jadi auditor bisa mengembangkan berbagai macam pertanyaan berdasarkan list daftar isinya saja. Metode daftar isi hanya berupa acuan saja bagi auditor untuk melaksanakan audit lingkungan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak auditi terhadap topik-topik tersebut dikembangkan sendiri oleh auditor. Jadi tipe ini untuk auditor yang sudah memiliki pengalaman jam terbang yang tinggi, sehingga tidak perlu list pertanyaan lagi. Tipe yang kedua, jenis protokolnya adalah daftar uji sederhana atau model checklist. Daftar uji sederhana merupakan protokol audit yang secara rinci menyajikan seluruh topik yang akan diliput dalam audit lingkungan. Daftar uji ini dapat dilengkapi pula dengan petunjuk atau instruksi bagi auditor tentang bagaimana cara menilai topik tersebut. Daftar uji ini dapat dilengkapi pula dengan petunjuk atau instruksi bagi auditor tentang bagaimana cara menilai topik tersebut. Misalnya tentang limbah B3. Berarti kriteria yang diacu adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan limbah B3. Diberikan penilaian, petunjuk, instruksi agar auditor paling tidak dapat bertanya dan dapat mengetahui adanya ketidaktaatan terhadap regulasi yang berlangsung. Itu disebut sebagai daftar uji sederhana. Yang model ketiga adalah daftar pertanyaan. Modelnya kuesioner. Protokol ini menggunakan format pertanyaan baku. Daftar pertanyaan dapat dikembangkan lebih komprehensif dengan cara setiap pertanyaan dilengkapi dengan arahan, petunjuk, serta instruksi untuk auditor guna keperluan penilaian. Daftar pertanyaan yang diajukan umumnya dilengkapi dengan alternatif jawaban, baik yang bersifat pilihan terbatas, ya atau tidak, maupun yang bersifat multi pilihan, pilihan ganda. Jadi cara yang ini boleh dibilang relatif lebih mudah, namun perlu waktu untuk menyiapkannya. Biasanya dipakai oleh auditor-auditor yang baru berkecimpung dalam dunia audit lingkungan. Sistem yang keempat atau tipe yang keempat adalah sistem peringkat, rating system. Bentuk dasar protokol ini adalah pertanyaan dengan pilihan jawaban yang disusun secara hierarki atau ranking. Sehingga melalui cara ini dimungkinkan dilakukan pemberian skor sesuai ranking, baik untuk setiap pertanyaan maupun kelompok pertanyaan. Misalnya pengolahan yang paling baik, penyimpanan menggunakan drum besi yang kedap air, tidak mudah korosif, kemudian dilengkapi dengan tutup. Itu poin yang pertama. Kedua, misal disimpan dengan ember tertutup. Kemudian yang ketiga, ember terbuka. Yang keempat,
bak biasa. Jadi, pilihan yang pertama tadi memiliki skor yang paling tinggi. Peringkat ya. Jadi, diberi skor sesuai ranking, baik untuk setiap pertanyaan maupun kelompok pertanyaan. Melalui teknik ini, kinerja manajemen lingkungan seluruh organisasi dapat dinilai secara kuantitatif. Ini adalah 4 tipe-tipe protokol yang dapat digunakan. Tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari tim auditor yang bekerja. Tipe daftar isi lebih fleksibel, lebih mudah, namun butuh kemampuan untuk mengembangkan berbagai macam pertanyaan. Kemudian diikuti dengan uji sederhana, sampaikan beberapa topik yang akan ditanyakan, berisi petunjuk dan instruksi. Kemudian ada yang daftar pertanyaan yang lebih rinci lagi, memuat kuesioner dengan berbagai macam pilihan jawaban, atau yang lebih kompleks lagi adalah sistem peringkat. Tentunya semakin kompleks yang disiapkan dari awal, akan sangat memudahkan tim auditor yang bekerja, dan harapannya hasilnya pasti akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah materi untuk video yang pertama. Kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu pelaksanaan audit lingkungan.